Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Asara Nusantara yang akan mengupas tuntas berbagai misteri dan legenda dari seluruh penjuru Nusantara. Kali ini kita akan menyelami salah satu cerita paling ikonik dan melegenda dari tanah Jawa. Kisah tentang Nyi Roro Kidul, sang ratu penguasa Laut Selatan. Siapa sebenarnya sosok ini? Benarkah ia adalah putri raja yang kutuk atau ada cerita lain di baliknya? Mari kita ungkap bersama. Kisah Nyi Roro Kidul memiliki banyak sekali versi, tapi salah satu yang paling terkenal menceritakan tentang seorang putri cantik jelita yang bernama Dewi Kadita. Ia adalah putri kesayangan dari Raja Mundingwangi yang berasal dari kerajaan Pajajaran. Kecantikan dan kebaikan hatinya yang begitu termasyur, niat baik ini justru menimbulkan kecemburuan luar biasa di kalangan para anak-anak raja yang lain. Merasa cemburu, para anak raja yang lain menyewa seorang penyihir sakti untuk mengirimkan kutukan mengerikan kepada Dewi Kadita. Suatu pagi, sang putri terbangun dengan kondisi yang sangat mengejutkan. Sekujur tubuhnya yang mulus kini dipenuhi penyakit kulit yang menjijikan dan berbau tak sedap, sehingga membuat Raja Mundingwangi sangat sedih dan sekaligus murka. Sang raja mengerahkan seluruh tabib istana, namun tak ada satupun yang mampu menyembuhkan penyakit aneh sang putri. Penyakit ini tidak hanya merenggut kecantikannya, tetapi juga membuatnya dijauhi oleh semua orang di istana. Di bawah tekanan para selir yang menuduh Dewi Kadita tersebut membawa sial bagi kerajaan, sang raja dengan berat hati terpaksa membuat keputusan yang paling menyakitkan, yaitu mengusir putri kesayangannya dari istana. Dalam perjalanannya yang penuh penderitaan, Dewi Kadita pun tiba di pesisir selatan Pulau Jawa. Ia berdiri di atas sebuah tebing karang yang tinggi, memandang deburan ombak yang dahsyat di bawahnya. Dalam keputusannya, ia mendengar sebuah bisikan gaib yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke dalam lautan. Suara itu berjanji bahwa laut akan menyembuhkan penyakitnya dan memberinya kekuatan yang tak tertandingi. Tanpa ragu sedikit pun, Dewi Kadita melompat ke dalam gulungan ombak Samudra Hindia. Ajaibnya, begitu tubuhnya menyentuh air laut, penyakit kulitnya seketika hilang tanpa bekas. Kulitnya kembali mulus, bahkan lebih bercahaya dari sebelumnya. Namun, ada harga yang harus ia bayar. Ia tidak bisa kembali ke daratan sebagai manusia biasa. Lautan telah memilihnya. Ia diangkat menjadi penguasa gaib seluruh laut selatan, dengan istana megah di dasar samudra. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, sang ratu laut selatan. Sejak menjadi ratu, Nyi Roro Kidul dipercaya memiliki hubungan spiritual yang sangat erat dengan raja-raja Mataram Islam. Konon, pendiri Kesultanan Mataram pernah bertapa di pantai Parangkusumo untuk memohon bantuan sang ratu dalam mendirikan kerajaannya. Nyi Roro Kidul kemudian muncul dan berjanji akan membantu penembahan Senopati dan seluruh keturunannya yang memimpin Mataram. Sebagai imbalannya, penembahan Senopati dan para penerusnya harus bersedia menjadi suami spiritual sang ratu. Perjanjian inilah yang melahirkan berbagai ritual sakral yang masih dijalankan hingga hari ini, seperti Labuhan Ageng di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Selain hubungan dengan para raja, ada satu mitos yang sangat populer di kalangan masyarakat, yaitu larangan memakai pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Warna hijau dipercaya sebagai warna kebesaran Nyi Roro Kidul. Siapapun yang nekat mengenakan baju hijau diyakini akan ditarik oleh ombak sebagai tumbal atau dijadikan abdi di istana gaibnya. Meskipun banyak yang menganggap ini hanya mitos untuk mencegah wisatawan terseret ombak yang ganas, kepercayaan ini tetap hidup dan dihormati oleh banyak orang. Ada cerita lain yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah sosok yang berbeda dari Dewi Kadita. Dalam versi ini, Nyi Roro Kidul adalah pemimpin dari bangsa lelembut atau makhluk halus yang menguasai laut. Sementara Dewi Kadita hanyalah salah satu pengikut setianya yang paling kuat, yang sering disalahartikan sebagai sang ratu itu sendiri. Ada juga yang mengaitkannya dengan Ratu Bilqis dari Sabah, yang konon salah satu jin pengikutnya melarikan diri ke Laut Selatan dan menjadi penguasa di sana. Keragaman versi ini justru menunjukkan betapa dalam dan kompleksnya legenda Nyi Roro Kidul dalam kebudayaan Jawa. Sosok Nyi Roro Kidul sering digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik, mengenakan busana kebesaran berwarna hijau, dan mampu berubah wujud. Terkadang dia menampakkan diri sebagai gadis muda yang memesona, namun di lain waktu ia bisa muncul sebagai wanita tua. Kekuatannya luar biasa. Ia mampu mengendalikan ombak, menciptakan badai, dan mengatur seluruh kehidupan di Laut Selatan. Ia adalah sosok yang dihormati sekaligus ditakuti di salah satu sisi.
Ia adalah pelindung para nelayan yang menaruh hormat padanya. Namun, di sisi lain, ia bisa murka dan menenggelamkan siapa saja yang berani lancang atau tidak sopan di wilayah kekuasaannya. Kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Di berbagai tempat di pesisir selatan, seperti Pantai Parangtritis di Yogyakarta atau Pelabuhan Ratu di Sukabumi, kita bisa menemukan petilasan tempat pemujaan, bahkan kamar hotel khusus yang disembahkan untuk sang ratu. Contohnya adalah kamar 308 di Grand Ina Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu. Kamar ini didekorasi serba hijau dan selalu disiapkan seolah-olah sang ratu akan datang menginap. Tidak ada tamu yang boleh menempatinya. Kamar ini murni sebagai bentuk penghormatan. Legenda Nyi Roro Kidul mengajarkan kita tentang banyak hal, tentang kekuatan alam yang harus dihormati, tentang hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib, serta tentang bagaimana sebuah cerita dapat membentuk identitas budaya suatu masyarakat selama berabad-abad. Kisah ini adalah perpaduan antara sejarah, mitos, dan kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, apakah Nyi Roro Kidul itu nyata? Apakah ia hanya simbol dari kedahsyatan Samudra Hindia? Ataukah ia adalah manifestasi dari kekuatan perempuan yang terbuang namun bangkit dengan kekuatan yang lebih besar? Jawabannya mungkin akan selalu menjadi misteri. Namun, satu hal yang pasti, legenda Nyi Roro Kidul akan terus menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya cerita atau pengalaman pribadi terkait misteri Laut Selatan? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Kami sangat senang membaca cerita dari kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya yang akan membahas misteri dan legenda menarik lainnya dari Bumi Pertiwi. Sampai jumpa di video berikutnya.